Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul The Mauritanian dan dirilis pada tahun 2021. Film ini dibintangi oleh Jodie Foster dan Benedict Cumberbatch, aktor dari film Dr. Avengers. Ada juga aktris Shailene Woodley. Film kisah nyata ini baru terungkap dan penggarapannya baru dibuat tahun 2019. Film ini menceritakan tahanan terduga teroris peristiwa 9/11. Tapi guys, film ini membuat kita semua penasaran dan ambigu. Apakah orang ini benar-benar teroris atau bukan? Ya, nanti kalianlah yang menilai. Jadi jangan di skip videonya ya. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan sebuah pesta yang berada di Mauritanian. Di situ ada seorang pria bernama Mohamedou Salahi. Pesta ini dibuat di rumahnya dan digelar pada bulan November tahun 2001. Pada saat acara berlangsung, tiba-tiba Salahi dipanggil. Ternyata dia didatangi oleh polisi Mauritanian. Polisi itu bertanya, di mana sepupunya yang bernama Mahfuz. Polisi itu menjelaskan bahwa Mahfuz memiliki keterkaitan dengan serangan 11 September atau dikenal dengan 9/11. Namun Salahi mengatakan tidak mengetahui keberadaan sepupunya. Lantas polisi menyuruhnya untuk ikut. Ini agar dia bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Di situ ibunya sangat cemas, tapi Salahi berusaha menenangkan ibunya. Dia berkata bahwa dia tidak akan pergi lama dan akan kembali. Salahi pun berpamitan pada ibunya. Tapi ibunya seperti memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang jahat akan terjadi pada anaknya. Sang ibu merasa bahwa dia tidak akan melihat anaknya lagi untuk selamanya. Adegan pun berpindah dari Mauritanian. Sekarang kita diperlihatkan New Mexico, Amerika Serikat pada Februari 2005. Kita diperkenalkan pada sosok Nancy Hollander. Dia adalah pengacara kemanusiaan yang diperankan oleh Jodie Foster. Pada saat itu dia sedang makan siang. Kemudian dia dihampiri oleh rekannya yang bernama Jack. Jack ingin meminta bantuan Nancy untuk melihat kasus Salahi. Jadi guys, sudah 4 tahun dari penjemputan Salahi pada saat pesta di rumahnya. Jack menjelaskan kalau Salahi ini diinterogasi polisi semenjak tahun 2001 dan menghilang tanpa kabar. Namun Jack mendapat kabar kalau Salahi telah ditangkap dan dipenjara di Guantanamo. Ternyata Nancy ini memiliki izin untuk masuk ke Guantanamo. Akhirnya Nancy setuju untuk membantu Jack. Dia segera mencari keberadaan Salahi. Nancy pun mendapat informasi tentang penyebab Salahi ditahan di Guantanamo. Salahi terlibat dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam peristiwa 9/11. Nancy pun segera membentuk tim dalam investigasi. Dia mengajak rekannya yang bernama Terry. Dia mengajak Terry karena Salahi hanya bisa berbahasa Arab, Prancis, dan Jerman. Adegan berpindah pada seorang yang bernama Kolonel Stuart. Dia bekerja sebagai jaksa penuntut Amerika. Stuart diminta atasannya untuk bisa menuntut Salahi dengan hukuman mati. Di situ atasannya mencoba memprovokasi Stuart. Sang bos menunjukkan sahabat baik Stuart yang menjadi korban 9/11. Tanpa pikir panjang, Kolonel Stuart langsung menyetujui tawaran tersebut. Adegan berpindah pada Nancy dan Terry. Mereka berangkat menuju penjara Guantanamo. Akhirnya mereka bertemu dengan Mohamedou Salahi sebagai kliennya. Tapi terlihat Salahi enggan untuk bercerita. Ini karena dia berpikir mereka adalah orangnya pemerintah. Di situ Nancy dan Terry mencoba meyakinkan Salahi kalau mereka di pihaknya. Akhirnya Salahi mau menandatangani berkas. Ini agar Nancy dan Terry bisa membela Salahi saat di pengadilan nanti. Salahi pun mulai menjelaskan penyebab dia ditahan. Dia pernah ditelepon oleh sepupunya Mahfuz menggunakan telepon satelit pribadi, yang ternyata itu adalah telepon milik Osama. Terdapat juga bukti transfer uang sebesar $5.000 dari Mahfuz ke Salahi. Ternyata uang tersebut untuk biaya berobat orang tua Mahfuz yang sakit parah. Jadi bukan untuk Salahi sendiri. Kemudian Kolonel Stuart dengan rekan-rekannya sedang melakukan rapat. Mereka yakin bahwa Salahi ini adalah penjahat penting dalam peristiwa 9/11. Oleh karena itu, Kolonel Stuart ingin Salahi diberikan hukuman mati. Stuart memerintahkan rekan-rekannya mencari dokumen-dokumen tentang Salahi. Ini untuk dijadikan bukti yang valid dalam persidangan.
Di sisi lain, kubu Nancy juga mencari barang bukti. Mereka memeriksa surat-surat masuk dan keluar milik Salahi. Mereka pergi ke bagian arsip yang khusus mengurus surat-surat di Guantanamo. Sebelum diberikan pada Nancy, surat-surat sudah diperiksa oleh petugas. Petugas ini bertugas untuk menyensor kata-kata dari surat itu. Ini membuat Nancy kesulitan mendapat barang bukti. Nah, kalau disensor gini siapapun pasti kesulitan. Kejadian ini juga dialami oleh kubu Kolonel Stuart. Dia hanya mendapat dokumen-dokumen dari hasil kesimpulan dokumen yang asli. Stuart merasa dokumen itu kurang greget untuk dijadikan barang bukti. Kalau dokumennya tidak jelas, Kolonel Stuart bisa kalah di pengadilan nanti. Ini karena Stuart tidak ingin Salahi bebas dari tuntutan hukuman mati. Dia pun pergi menemui rekannya bernama Neil Barklin. Neil ini adalah agen CIA yang ikut dalam kasus Salahi. Kolonel Stuart pun bertanya tentang dokumen aslinya berada di mana. Tapi Neil bilang kalau dokumen yang dipegang Stuart itu yang asli. Dokumen pertamanya merupakan rahasia intelijen. Neil pun tidak mau membantu Stuart karena tidak ingin melanggar undang-undang spionase. Adegan berpindah pada Nancy dan Terry. Mereka pergi ke penjara Guantanamo. Nancy ingin Salahi menandatangani sebuah dokumen. Dokumen itu berisi tuntutan pada pemerintahan Bush dan Donald Trump. Selain itu meminta untuk diberi akses pada dokumen-dokumen asli Salahi. Di lain pihak, Kolonel Stuart juga pergi ke Guantanamo. Dia menyempatkan diri melihat sel-sel di Guantanamo. Betapa terkejutnya Stuart melihat kondisi sel penjara Guantanamo. Para tahanan dikurung pada sel yang sempit. AC yang terus dinyalakan sehingga tahanan merasa kedinginan. Tahanan juga dipaksa mendengarkan musik rock metal setiap hari. Ini membuat para tahanan sulit untuk tidur. Kemudian Kolonel Stuart mencari akses. Dia meminta izin diberi wewenang untuk melihat dokumen asli kepada Jenderal Miller. Namun hasilnya nihil. Setelah melalui perjuangan yang luar binasa, Nancy dan Terry akhirnya mendapat dokumen-dokumen asli Salahi dari pemerintah. Mereka pun membaca semua dokumen itu. Di situ mereka menemukan pernyataan Salahi yang mengaku sebagai dalang dari 9/11 dan serangan teroris lainnya. Terry pun kesal. Ini karena berbeda dengan surat pernyataan yang ditulis oleh Salahi. Terry pun sudah nggak mau lagi ikut dalam kasus tersebut. Nancy pun mengusir Terry yang kesal. Prinsip Nancy sebagai pengacara adalah klien yang bersalah atau tidak bersalah tetap membutuhkan pembelaan. Setelah kejadian itu, Nancy langsung bergegas ke Guantanamo. Dia ingin menanyakan langsung tentang dokumen pernyataan tersebut kepada Salahi. Di situ Salahi langsung emosi, karena semua dokumen tersebut adalah kebohongan belaka. Nancy pun sempat emosi. Dia meminta pada Salahi membuat surat pernyataan yang menjelaskan kejadian sebenarnya. Tapi Salahi tidak mau menulis. Dia takut surat itu akan dimanipulasi lagi oleh pemerintah. Salahi pun termenung lama dalam selnya. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis surat tersebut. Dia pun merinci semua kejadian yang sebenarnya, mulai dari penangkapannya. Ternyata selama 3 tahun di penjara Guantanamo, Salahi setiap hari diinterogasi selama 18 jam. Namun Salahi tetap bersikuku bahwa dia tidak bersalah. Interogasi selanjutnya diambil alih oleh militer. Ini atas perintah langsung dari Menteri Pertahanan. Cara militer sungguh sadis. Dia diletakkan di ruangan yang gelap dengan lampu kelap-kelip. Dia juga dipaksa mendengarkan musik metal yang sangat keras. Saat interogasi itu, Salahi disiksa selama 70 hari. Dia disiksa oleh tentara dengan mengguyur wajahnya dengan air, melakukan pelecehan seksual pada Salahi, sampai kepalanya dimasukkan dalam air laut dengan speed yang berjalan laju. Bahkan mereka mengancam akan menahan ibunya di penjara Guantanamo dan juga akan disiksa oleh tahanan lainnya. Gimana guys, udah melibatkan ibunya nih? Dia disiksa setiap hari dengan durasi yang sangat lama. Setelah disiksa dan diancam, Salahi terpaksa membuat surat dokumen pernyataan tersebut. Pada tempat lain, Kolonel Stuart juga telah membaca dokumen asli Salahi itu. Dia sedang berada di ruang MRF militer. Jadi Stuart dan Nancy sudah sama-sama tahu yang sebenarnya. Salahi dipaksa dan disiksa oleh pemerintah yang mengaku paling menjunjung HAM. Setelah itu Stuart menemui atasannya di parkiran. Di situ dia mengatakan tidak bisa melanjutkan tuntutan pada Salahi.
Ini karena Salahi membuat surat pernyataan di bawah siksaan dan ancaman dari pihak militer. Esok harinya Kolonel Stuart langsung berkemas. Dia keluar dari kasus Mohamedou Salahi. Akhirnya sidang tentang kasus Salahi digelar. Proses peradilan ini berlangsung menegangkan. Pihak militer Amerika jaksa penuntutnya bukan lagi Kolonel Stuart. Dia sudah digantikan oleh orang lain. Pada saat sidang, Salahi memberi kesaksian secara online. Ya, seperti rapat pakai Zoom meeting. Proses peradilan ini berlangsung cukup lama. Akhirnya pada tahun 2010 keluar putusan yang memenangkan Salahi. Dia pun akhirnya terbebas dari penjara Guantanamo. Tapi guys, belum berakhir sampai di sini. Pemerintah mengajukan banding pada kasus Salahi. Salahi pun harus tetap di penjara bertahun-tahun lamanya menunggu sidang. Gimana guys, senang apa jengkel? Tiba pada tahun 2016 dengan total penahanan selama 16 tahun. Akhirnya Salahi benar-benar bebas. Tidak ada lagi banding dari pemerintah manapun di dunia ini. Negara sudah tidak punya bukti lagi untuk Mohamedou Salahi. Setelah bebas, Salahi kembali ke tempat asalnya Mauritanian. Dia pun bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan saudaranya. Selama 16 tahun di penjara, Salahi tidak bisa melihat wajah ibunya lagi. Ini karena ibunya telah meninggal dunia karena sakit. Dia melihat ibunya terakhir kali saat dia dijemput oleh polisi. Film pun berakhir. Nah, gimana alur ceritanya? Kesimpulan dari film ini mungkin kita masing-masing yang menilainya. Salahi yang benar-benar nggak salah dan sudah bisa bebas, tapi masih dicari kesalahannya. Bahkan harus mendekam di penjara paling sadis di dunia. Tapi beda ya di negara Konoha. Hukuman yang sebenarnya seumur hidup bisa jadi 3 tahun saja, malah jadi sebaliknya. Ketidakadilan memang sudah merajalela. Siapa yang besar memakan yang kecil. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Jika ada kata yang kurang berkenan, Mimin minta maaf.